Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli dari kelas 2 di pemasaran. Saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang marketing plan Sidomuncul Tolak Linu Herbal. Sidomuncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional yang memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak linu merupakan obat herbal yang digunakan untuk membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Analisis SWOT. Kelebihan: 1. Merek dan produk yang sudah dikenal. 2. Adanya inovasi dalam memunculkan produk baru. 3. Bahan baku yang murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan rendah. 4. Memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya. 5. Harga yang terjangkau sehingga bisa untuk berbagai kalangan. 6. Memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas. Kekurangan: 1. Terlalu banyak brand atau produk yang dikeluarkan sehingga tidak dapat fokus dan memaksimalkan di satu produk. 2. Banyak produk yang dikeluarkan sehingga banyak orang tidak mengetahui seluruh produk yang dikeluarkan. 3. Salah satu produk Sidomuncul masih menggunakan bahan baku yang membahayakan, yaitu dalam produk Kuku Bima terdapat kandungan aspartam di mana akan berdampak meracuni darah jika diminum terus-menerus. Kemudian peluang: 1. Kebutuhan masyarakat akan produk herbal. 2. Semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. 3. Memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. 4. Tumbuhan-tumbuhan obat dan bahan baku alami yang melimpah di Indonesia. Ancaman: 1. Adanya pesaing yang memproduksi barang yang hampir sama, contohnya antangin. 2. Munculnya jamu-jamu menggunakan bahan kimia sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk lainnya. 3. Harga bahan baku yang tidak stabil. 4. Adanya pesaing yang belum terlihat seperti banyaknya usaha-usaha kecil yang membuka toko jamu. 5. Mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami setelah tumbuhan obat-obatan sehingga membuat orang lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. Lalu target sasaran Tolak Linu Herbal Sidomuncul adalah semua kalangan, terutama para pekerja, hampir semua umur dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sesuai dengan khasiat yang ditawarkan. Target pasar yang notabene memiliki banyak kegiatan seperti para pekerja memiliki kecenderungan seringkali merasakan lelah, pegal-pegal, dan nyeri sendi. Semua keluhan tersebut mampu diatasi oleh Tolak Linu Herbal Sidomuncul. Tujuan pemasaran Tolak Linu adalah untuk menjadi solusi untuk masyarakat yang memiliki keluhan seperti lelah, pegal linu, dan nyeri sendi dengan sebuah produk obat herbal yang praktis dan minim efek samping. Selain harganya yang murah, Tolak Linu juga mudah didapatkan di warung sekitar. Selain itu, Tolak Linu Herbal juga memiliki tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan semua metode produksi dan pemasaran yang dilakukan oleh PT Sidomuncul. Menghasilkan produk Tolak Linu yang Pemasaran merupakan pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan biaya yang diperlukan. Perusahaan yang berhasil memenangkan persaingan selalu mengenal pesaingnya dengan baik, seperti mengenal para konsumennya. Dalam membuat strategi pemasaran yang efektif, perusahaan harus mengenal pesaing potensial dengan segala kompetensinya. Pihak manajemen harus menganalisis situasi persaingan dalam memutuskan di posisi mana perusahaan akan bersaing dan bagaimana menghadapi persaingan pada setiap pasar sasaran. Dalam mendesain strategi pemasaran, memerlukan 3 tahapan secara sistematis, yaitu dimulai dari segmentasi pasar, menentukan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Tolak Linu Herbal Sidomuncul adalah semua kalangan, terutama para pekerja, hampir semua umur dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sesuai dengan khasiat yang ditawarkan. Target pasar yang notabene memiliki banyak kegiatan seperti para pekerja memiliki kecenderungan seringkali merasakan lelah, pegal-pegal, dan nyeri sendi. Semua keluhan tersebut mampu diatasi oleh Tolak Linu Herbal Sidomuncul. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kompetitif. Di tengah persaingan di sektor industri jamu yang ketat, maka untuk dapat terus bertahan dan menjadi market leader, dibutuhkan rumusan strategi yang tepat dalam menyiasati dan mengelola kondisi eksternal yang kompleks dan internal perusahaan itu sendiri. Strategi ini melihat posisi perusahaan terhadap pesaing dan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Nilai yang dihasilkan dari strategi bersaing perusahaan dapat
menjelaskan posisi perusahaan dalam industri sebagai pemimpin dalam hal biaya atau sebagai pemimpin dalam hal keunikannya. Keunggulan kompetitif terjadi bila nilai yang perusahaan berikan kepada pelanggan melebihi nilai yang ditawarkan oleh pesaing. Perusahaan tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produknya untuk pasar lama, dengan cara tetap fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan signifikan, yaitu di pasar domestik dan Asia, dan fokus pada produk-produk yang memberikan nilai tambah tinggi. Sebagai contoh, permen tolak angin yang banyak disukai konsumen dari anak-anak sampai dewasa. Untuk menjangkau segmen pasar yang Direct selling adalah metode penjualan secara langsung yang dilakukan pada lingkungan non-retail. Penerapan direct selling yang dilakukan PT Sido muncul pada produk Tolak Linu dilakukan dengan penjualan dengan memasang stand di sebuah event dan juga membuka lapak di marketplace online seperti Shopee. Sedangkan untuk personal selling, yaitu metode penjualan yang dilakukan dengan sistem dua arah. Tolak Linu Herbal melakukan metode tersebut dengan cara bermitra dengan beberapa retail dan toko kelontong yang ada di dalam lingkungan masyarakat seperti Alfamart dan Indomaret. Dan kemudian taktik implementasi yang terakhir yaitu berupa public relations. PT Sido muncul pada produk Tolak Linu Herbal tergolong telah berhasil dalam pengimplementasiannya dengan diizinkannya kunjungan perusahaan bagi para pelajar dan mahasiswa. Hal tersebut memberikan edukasi bagi anak-anak muda tentang bagaimana cara mengoperasikan dan manajemen dalam suatu perusahaan, sehingga meningkatkan daya tarik bagi mereka untuk kedepannya mendaftar di perusahaan PT Sido muncul.